Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dengan waktu durasi yang sangat singkat, padat. Mudah-mudahan dengan menyimak, mendengar video ini, mudah-mudahan jadi kifarat dosa-dosa mata kita, dosa-dosa telinga kita, dosa-dosa jari-jari kita yang digunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang saya baca tentunya ini bersumber dari Imam Ghazali, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wat taqwa jeung ari ngaran taqwa ibaratun eta teh hiji ibarat, hiji babasaan, suatu ungkapan. Anim tisali awamirillahi ta'ala tina ngalaksanakeun pirang-pirang parentah Allah Subhanahu wa taala, wajrina binawahihi jeung ngajauhan pirang-pirang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuma mangka ari imtisal wal istinab, artina ngalaksanakeun kana parentah-parentah Allah jeung ngajauhan kana larangan Allah. Kismani nyaeta dua bagian tina makna ketakwaan. Waha jeung ingetkeun ku anjeun, di mana ku aranjeun soal Imam Ghazali kade poho perhatikeun, ingat-ingat ana ari kaula usiru eta rek nuduhkeun kaula alika ka anjeun bijumalin mukhtasaratin kana pirang jumlah anu ringkes, ibaratna min zahiri ilmi taqwa tina zahirna ilmu taqwa fil qismaini dina ieu dua pembagian nyaeta imtisalu awamirillah wa jinabu nawahihi. Jami'an nya tegasna sakabehna bakal dibahas dengan tuntas ya, tapi dengan ibarat anu ringkas. Nyaeta tentang adab-adaban dina jroning urang taat ka Allah Subhanahu wa taala jeung adab-adaban dina rangka ngajauhan pirang-pirang kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Wa ul hiku jeung rek ngagabungkeun kaula kisman salisan kana bagian nu katilu, sanggeus nerangkeun dua bagian tina makna takwa imtisal wa jinab. Imam Ghazali ngagabungkeun kana bagian katilu, bab katilu nyaeta adabus suhbah, adab-adaban persahabatan, pergaulan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan guru ya, dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu kitab insyaallah diterangkeun liasiro supaya jadi hadzal kitabu ieu kitab Bidayatul Hidayah jami'an
eta bisa ngumpulkeun mencakup karena sakabeh muamalah, baik muamalah beserta Allah atau muamalah beserta makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk sosial. Mugnian tur supaya jadi ya kitab teh mugnian eta anu memberikan kecukupan, memberikan kepuasan. Sehingga bagi para santri-santri untuk sementara tanpa kitab-kitab anu galede oge gitu. Cukup ya kitab sebenarnya. Wallahu jangan Allah al-musta'anu nyata zat anu hak untuk dipentaan tulung. Karena ngalaksanakeun pirang-pirang kalusan jeung ngajauhan pirang-pirang pamunkaran. Jamaah sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan apa yang dijanjikan oleh Imam Ghazali, yaitu tentang ketakwaan. Maka di sini Imam Ghazali lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan takwa, apa artinya takwa. Imam Ghazali menerangkan wa taqwa ibaratun animtisari awamirillah wa jinabi nawahi. Takwa adalah suatu ungkapan, ya, suatu pengertian, sebutan dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kita iman kepada Allah, dengan dasar kita semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disertai dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Mengapa imtitsalu awamirillah wa jinabawahi, melaksanakan semua perintah Allah baik yang wajib atau yang sunat, menjauhi semua larangan-larangan Allah baik yang haram atau yang makruh, disebut dengan kata takwa karena orang yang melakukan ini, artinya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar semata-mata mengagungkan Allah, ya, dengan hati yang penuh takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala waqo yaki wikoyatan. Dari apa? Dari murka Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari kebinasaan yang sifatnya baik dunia atau akhirat. Nah, makanya orang yang melaksanakan semua perintah Allah menjauhi larangan disebut orang muttaqin, orang yang menjaga dirinya dari murka Allah, dari neraka Allah, dari kebinasaan, kehinaan, baik sifat dunia atau sifatnya akhirat. Ya. Makanya tidak ada jalan, ya, yang utama dan paling utama, ya, kecuali takwa satu-satunya supaya kita meraih ridha Allah dan supaya kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Huma kismani, dan takwa inilah, ya, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, inilah bagian daripada takwa itu sendiri. Jadi takwa itu dibagi dua. Pertama, ada yang berupa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ada yang berupa meninggalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka inilah takwa, dan orangnya disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi takwa tidak bisa lepas daripada pertama melaksanakan perintah Allah, kedua menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak cukup sebatas melaksanakan perintah Allah tanpa menjauhi larangan Allah. Begitupun kita tidak cukup untuk semata meninggalkan semua perintah Allah tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah perpaduan antara kedua-duanya. Pertama melaksanakan perintah Allah, kedua menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ana usyiru ala bijumalin mukhtasarah min zahiri ilmi taqwa. Dan ingatlah bahwa saya, kata Imam Ghazali, insyaallah akan menerangkan ya gitu. Zahirnya ilmu takwa secara singkat ya dan tentunya padat, yaitu fi qismaini jami'an, dalam dua bagian daripada takwa, yaitu baik adab-adaban dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu disebut adabun fi ta'at. Insyaallah akan diterangkan Imam Ghazali ke depan. Wa adabun fi tarkil ma'asi, dan adab-adaban dalam meninggalkan semua permaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini ya mengandung atau berisikan ya adab-adaban bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang namanya taat, dan bagaimana adab-adabannya kita menjauhi semua kemaksiatan. Bahkan Imam Ghazali bukan sebatas akan menerangkan ya, adab-adaban fi taat dan adab-adaban fi ma'asi, wa ulhiku kisman salisan, bahkan ya, akan digabungkan pada kitab ini bagian yang ketiga, yaitu wahwa adabus suhbah, adab-adaban bagaimana kita bersahabat dengan Allah dan bersahabat dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Liyasir hadzal kitab jami'an mugnian, supaya kata Imam Ghazali kitab ini kitab yang mencakup pada dua muamalah. Ya, pertama pergaulan kita bersama Allah, kedua pergaulan kita bersama makhluk Allah Ta'ala. Supaya kitab ini mencakup kepada dua bagian daripada ibadah sebagai tugas kita di dunia ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Mugnian, dan mudah-mudahan kitab ini bisa memuaskan ya para santri, memuaskan para pencari ilmu, memuaskan kita semua yang haus dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, dengan kitab ini kita bisa cukup. Yang penting bukan banyak kitabnya, bukan gede kitabnya, tapi ya, yang paling penting adalah bisa mengamalkan kandungan daripada kitab ini. Mudah-mudahan semua kembali kepada hidayah taufik Allah SWT. Bisa dan tidak, semua kembali kepada taufik Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, kekuatan secara zahir dan batin kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan isi kandungan kitab Bidayatul Hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.